syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Setelah 3 kali pertemuan di pekan-pekan yang lalu, kita mengkaji tentang syahadat dan perkara-perkara yang terkait dengannya. Maka mulai pekan ini dan insya Allah pekan-pekan yang akan datang kita akan mengkaji tentang rukun iman. Ini merefresh kembali pengetahuan, pemahaman kita tentang rukun iman yang sebenarnya sudah kita pelajari sejak di pendidikan dasar, di SD ada, di SMP ada, di pendidikan menengah juga ada, di SMA, SMK. Maka pada malam hari ini sifatnya adalah penyegaran dan penguatan atas informasi yang sudah panjenengan semua pernah dengar. Kajian malam hari ini kita berangkat dari Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Allah menyampaikan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, berarti kita semua, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Allah menyampaikan, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Dari ayat ini kita diberitahukan oleh Allah bahwa sebelum kita semua dilahirkan oleh Allah sesuai dengan qadar kita masing-masing, kita sudah diperkenalkan dengan iman. Allah sudah meminta kesaksian kepada kita untuk mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Alastu bi rabbikum. Hanya karena kemudian kita manusia punya fitrah, punya potensi untuk lupa. Maka ketika lahir ke dunia kita lupa tentang perjanjian itu. Jangankan yang masih ada di dalam rahim. Sampai hari ini saya belum ingat apa yang pernah saya alami ketika usia masih di bawah 5 tahun. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan. Kalau tidak ada dokumentasi seperti di era sekarang, tentu lupa. Bahkan kalau misalnya saya dan panjenengan semua disuruh menyebutkan apa yang sudah kita kerjakan pekan kemarin, lalai. Kalau pekan kemarin terlalu jauh, dari pagi sampai hari ini, kalau suruh menuliskan secara detail per menitnya, lalai. Ada yang terlewat, kecuali momen-momen yang spesial. Karena memang kita punya bakat untuk lupa.
Tapi bukan berarti lupa itu tidak manfaat. Lupa itu manfaat. Apa contoh lupa manfaat? Kita bisa tidur nyenyak karena kita punya penyakit lupa. Kita punya bakat lupa. Coba kalau kita tidak punya bakat lupa, kita tidak bisa tidur nyenyak jika kita masih mikiri hutang-hutang kita. Jika siangnya kita berisi tegang dengan orang lain. Jika siangnya ada orang yang memarahi kita, kemudian Allah tidak memberikan fitrah lupa, tentu malamnya tidak bisa tidur, akan terpikir terus. Tapi karena diberikan lupa, kita bisa tidur. Dengan lupa juga kita bisa memaafkan kesalahan orang. Tanpa sifat lupa, kita semua akan menjadi orang yang pendendam. Jadi jangan mengatakan lupa tidak bermanfaat. Semua fitrah Allah itu bermanfaat ketika tempatnya benar. Termasuk takut itu bermanfaat. Kadang kita menyemangati anak, menyemangati adik, menyemangati murid, jangan jadi penakut. Benar, tetapi ada kalanya takut itu juga penting. Nanti kalau orang tidak punya rasa takut, dia akan berjalan di jalan raya, di tengah-tengah jalan raya, diklakson tidak mau minggir. Apa sebabnya? Gurunya memberikan doktrin jangan takut, jadi diklakson ya tidak mau minggir. Habis nanti kita ditabrak kendaraan-kendaraan besar. Maka takut itu juga bermanfaat. Termasuk bakhil juga bermanfaat ketika penempatannya benar. Orang medit tidak ada manfaatnya, ada. Apa contoh medit yang manfaat? Ketika temannya datang kemudian mengajak untuk membelanjakan hartanya terhadap perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Misalnya nonton bola, kemudian yuk taruhan. Kemudian penyakit bakhilnya dikeluarkan. Eman-eman, jangan untuk taruhan, itu kan tidak manfaat. Ini namanya bakhil yang bermanfaat. Jadi fitrah yang negatif menurut kita ataupun yang positif, ketika penempatannya benar maka dua-duanya manfaat. Demikian juga lupa. Lah melalui ayat ini Allah mengingatkan kita, karena kita punya bakat lupa, maka Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang mengirimkan para nabi dan para rasul. Termasuk kita yang hidup di era kerasulan Nabi Muhammad, kita mendapati informasi dari Allah bahwa kita sudah mengadakan perjanjian primordial dengan Allah dan sudah menyampaikan pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Allah menyampaikan perjanjian ini supaya nanti di hari kiamat, kata Allah, kita lupa dengan apa yang pernah kita janjikan. Atau nanti di hari kiamat kita akan mengatakan kepada Allah bahwa kita belum pernah diminta kesaksiannya. Ini manusia punya bakat untuk mengimani yang disebut dengan Tuhan. Lah ketika Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang mengirimkan nabi dan rasul, di antara bangsa kita manusia ada yang mendapati dakwah nabi dan rasul dan ada yang tidak. Kalau kita membaca sejarah, Rasulullah diutus oleh Allah pada abad yang ke-6 ke-7. Beliau sejarah menyebut lahir 571 Masehi dan wafat di tahun 634. Sementara al-Islam ini datang ke negeri kita, para sejarawan kan berbeda pendapat. Ada yang mengatakan abad ke-7, ada yang mengatakan abad ke-11, ada yang mengatakan abad ke-13. Tapi di bumi kita ini, di Nusantara, sudah ada orang-orang yang tinggal di dalamnya. Nah, orang-orang yang tinggal di negeri ini punya fitrah ketuhanan, punya fitrah untuk menentukan, mencari, menemukan yang dianggap sebagai Tuhan. Sementara al-Islam belum datang ke sini. Dan manusia secara kodrati menyadari bahwa ada kekuatan besar yang berada di luar dirinya. Dia tidak mampu mengendalikan itu. Maka kemudian muncullah yang dalam sejarah disebut dengan animisme, dalam sejarah disebut dengan dinamisme. Ini proses berpikir manusia karena Allah belum memperkenalkan dirinya melalui wahyu yang dibawa oleh Rasul. Sehingga manusia kemudian berusaha mereka-reka siapa yang patut untuk dipertuhankan.
Maka ada yang mempertuhankan batu, ada yang mempertuhankan kayu, ada yang mempertuhankan keris, ada yang mempertuhankan hal-hal yang dianggap punya kekuatan. Karena manusia dalam hal-hal tertentu tidak mampu untuk mengendalikan alam semesta ini. Jadi seandainya Allah tidak mengirimkan Nabi dan Rasul, kita pun nasibnya akan sama. Maka Allah tidak ingin membiarkan itu. Maka Allah kirimkan Nabi dan Rasul. Dan qadarullah, al-Islam sampai ke negeri ini, dan kita hidup sudah berada pada situasi al-Islam sudah ada di tengah-tengah kita. Sehingga tidak berproses seperti nenek moyang kita yang sempat mempercayai hal-hal seperti itu. Kadang-kadang yang dipercayai malah yang dibuat sendiri, sebagaimana orang-orang jahiliyah. Ketika mereka menuhankan Lata, Uzza, Manat. Jadi mereka mengimani ada Tuhan, tetapi mereka melakukan penyelewangan dan penyimpangan terhadap yang dianggap Tuhan itu. Yang Allah tanyakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf itu, ayusyrikuna, apakah kamu menyekutukan, apakah mereka menyekutukan, ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, apakah mereka menyekutukan dengan Allah sesuatu yang tidak bisa menciptakan, bahkan mereka sendiri diciptakan. Lata, Uzza, Manat itu dibuat oleh penyembahnya. Dari tempat pembuatan ke tempat penyembahan dibawa oleh penyembahnya. Kemudian dimintai pertolongan oleh penyembahnya. Maka Allah menyampaikan, wa in tad'uhum min dunihi la yasma'u. Dan sungguh jika mereka menyeru selain Allah, yang diseru la yasma'u, tidak pandai mendengar. Padahal mereka memperhatikan. Karena Lata, Uzza, Manat dibuat punya mata, memperhatikan tapi tidak bisa melihat. Ini karena manusia berkeinginan untuk menyandarkan dirinya kepada yang disebut dengan Tuhan. Kenapa keinginan itu muncul? Kalau kita membaca dalam buku psikologi agama, pada saat kecil kita hidup didampingi orang tua kita. Kalau ada hal-hal yang tidak mampu kita kerjakan, kita akan minta bantuan dengan orang tua kita. Tapi ketika dewasa, orang tua sudah tidak membantu kita lagi, atau orang tua sudah meninggal terlebih dahulu dibandingkan kita. Maka kita berusaha mencari bantuan kepada sesuatu yang dianggap perkasa, pada sesuatu yang dianggap luar biasa. Inilah yang kemudian disebut dengan ilah, disebut dengan Tuhan. Nah, dari proses seperti inilah kemudian iman itu dibutuhkan agar yang dipercayai, yang diimani Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan yang dibuat oleh manusia, oleh pikiran manusia, oleh kreativitas manusia. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang keimanan yang benar. Ketika malaikat Jibril datang ke Rasulullah di suatu majelis, nanti bisa dibaca hadisnya di halaman yang kedua. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dengan menyerupakan dirinya menjadi seorang laki-laki. Di sini digambarkan mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambut yang amat hitam. Tapi tidak ditemukan tanda-tanda bekas perjalanan. Dan para sahabat tidak ada satupun yang mengenali beliau. Mengajukan beberapa pertanyaan, diantaranya juga menanyakan tentang iman. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Fa'akhbirni anil iman." Kemudian Rasulullah menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Ini definisi iman menurut Rasulullah. Iman yaitu engkau meyakini Allah, engkau meyakini malaikat-malaikat Allah, engkau meyakini kitab-kitab Allah, engkau meyakini rasul-rasul Allah, engkau meyakini hari akhir, dan engkau meyakini qadar baik dan qadar buruk. Kemudian ulama memberikan definisi apa itu iman. Karena iman itu yang bisa menerima bukan pikiran.
Pikiran kita hanya membantu untuk menerima keimanan. Kalau yang sudah beriman, pikiran kita membantu untuk menguatkan keimanan. Apa sebabnya? Karena objek keimanan itu semuanya gaib, kecuali Al-Quran. 6 rukun iman itu Allah Maha Gaib, malaikat gaib, kitab Al-Quran nyata, dapat diindra, ada, bisa didengar kalau ada orang membacakan, bisa dibaca tulisannya, bisa dipelajari isinya. Zabur, Taurat, Injil yang asli, yang ori, gaib, karena sudah tidak ada. Hari akhir gaib. Banyak ayat yang menjelaskan kepada kita informasi tentang hari akhir itu hanya Allah yang tahu. Misalnya dalam Al-Quran surah Al-A'raf Allah menyampaikan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul ilmuha indallah la yujalliha liwaqtiha illahu. Allah tidak pernah menampakkan, Allah tidak pernah memberitahukan kapan datangnya kepada siapapun. Rasulullah tidak diberitahu, malaikat Jibril juga tidak diberitahu, hanya Allah yang tahu. Qadar baik, qadar buruk juga gaib. Kita bisa mengatakan takdir ketika peristiwanya belum terjadi. Tapi ketika peristiwanya sudah terjadi, baru kita katakan takdir. Maka di pelajaran pendidikan agama, kita mengenal qadar dan qadar untuk membedakan antara yang belum terjadi dan yang sudah terjadi. Lah karena objek keimanan gaib, maka indera kita tidak bisa menjangkau. Karena indera kita yang jumlahnya 5 hanya bisa menjangkau hal-hal yang empiris. Bahkan hal-hal yang empiris pun dijangkau oleh indera kita dengan cara yang berbeda-beda. Sampai hari ini saya belum pernah melihat manis itu wujudnya seperti apa. Karena manis itu memang tidak bisa dilihat. Manis itu dirasakan, dikecap. Jadi ternyata indera itu punya spesifikasi masing-masing. Orang yang sejak lahir tidak bisa melihat, kemudian diajak untuk datang ke galeri lukisan. Temannya yang melihat cerita, ini lukisannya begitu indah, guratan-guratannya begitu mempesona, sangat abstrak. Kata temannya yang sejak lahir tidak bisa melihat, dia mengatakan, aku tidak bisa membayangkan, karena tidak pernah melihat. Kalau di antara panjenengan ada yang belum pernah makan buah tin, ada yang belum pernah makan buah tin, cilik apa besar itu tergantung ukuran buahnya, rasanya. Kalau belum pernah, kemudian temannya pernah cerita, buatin rasanya begini, jenengan tetap tidak bisa membayangkan. Kecuali dikasih, nih, ya, orang yang belum pernah melihat gajah, diceritani gajah itu begini, tetap tidak bisa membayangkan. Karena memori kita yang akan membantu kita untuk mengingat. Lah Allah belum pernah kita dengar suaranya, belum pernah kita lihat zatnya, belum pernah kita bersentuhan dengannya, maka akal kita tidak bisa menjangkau. Maka saya akan mengatakan iman itu tidak bisa dengan indera, iman itu juga tidak bisa dengan pikiran. Karena apa? Pikiran hanya bisa menangkap hal-hal yang logik, hal-hal yang masuk akal. 2 tambah 2 sama dengan 4. Karena apa? Sudah dibuktikan. Tapi bagaimana Allah ketika menyampaikan bahwa Allah bersemayam di atas arsy, bagaimana akal menjelaskan? Tidak bisa. Maka keimanan itu hanya bisa diterima dengan hati. Indra menerima hal-hal yang empiris, akal menerima hal-hal yang logik, hati menerima hal-hal yang gaib. Maka iman itu objeknya yang gaib. Kenapa disebut iman? Karena objeknya gaib. Jadi orang percaya dulu baru membuktikan. Karena kalau berusaha membuktikan dulu, kalau tidak terbukti, nanti sukar untuk percaya. Ini iman.
Maka para ulama kemudian memberikan berbagai macam definisi tentang iman. Ada yang menyampaikan iman itu rasa percaya yang tulus dalam hati. Kalau kita bercerita misalnya, kita mencari tahu sejarah bagaimana orang-orang terdahulu menemukan keimanan memang berbeda-beda. Nabi Musa langsung dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah di Bukit Sinai itu. Ketika Allah menyampaikan innani anallahu la ilaha illa ana. Nabi Ibrahim tidak berproses dulu. Nabi Ibrahim memperhatikan bintang, memperhatikan bulan, memperhatikan matahari. Baru kemudian berkesimpulan dengan kalimat yang kita baca dalam doa iftitah. Wajjahtu wajhiya sampai selesai. Tapi kita tidak perlu begitu, Mas. Kita sudah kenal Allah kok mendadak. Kemudian lihat bintang ini jangan-jangan ganti bulan, malah nanti jadi musyrik. Karena kita sudah beriman. Ini iman kepercayaan yang tulus. Kemudian yang lain berpendapat iman itu amal. Artinya tidak dikatakan beriman jika tidak melaksanakan perbuatan yang menjadi tanggung jawab keimanan. Jadi kalau mengimani Allah berarti ada amal-amal yang harus dikerjakan sesuai dengan keimanan, sesuai dengan keinginan yang diimani. Apa yang Allah katakan, apa yang Allah perintahkan itu wujud dari keimanan. Kemudian ada yang mengatakan bahwa iman itu mencakup 3 aspek. Ketulusan hati di dalam menerima, tasdiqun bil qalbi. Keinginan lisan untuk melafalkan, wa iqrarun bil lisani. Kemudian aktivitas tubuh sebagai wujud dari keimanan, wa arkanun bil a'mal. Maka iman tidak cukup pengakuan. Laisal imanu bitamani walakinnal imanu bil a'mali. Iman itu bukan hanya pengakuan. Bukan hanya saya telah beriman, tetapi perilakunya, ucapannya tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman. Bahkan kalau kita ukur menurut sabda Rasulullah, sampai-sampai bertetangga itu diukur dengan keimanan. Sampai-sampai berbicara diukur dengan keimanan. Menerima tamu juga diukur dengan keimanan. Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sampai iman itu diukur bagaimana cara kita menghormati tamu, cara kita menghormati tetangga, dan cara kita berbicara. Artinya orang beriman itu sudah dapat dilihat karakternya dari ucapan, dari perilakunya. Ini iman. Sehingga iman tidak hanya pengakuan, tapi ada praktek wujud dari keimanan itu. Nah, pada malam hari ini kita membicarakan iman yang pertama dalam rukun iman itu. Kalau dilihat dari urutan jawaban yang disampaikan Rasulullah, antuk minabillah. Apa yang harus kita imani dari Allah Subhanahu wa taala? Ada 4 hal. Yang pertama yang kita imani adalah eksistensi atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak dapat diindra, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Ada, hanya tidak terjangkau oleh panca indera. Jadi gaib itu bukan tidak ada. Tetapi tidak terjangkau oleh panca indera. Keberadaan Allah sebagai pencipta alam semesta bisa dibuktikan melalui akal pikiran kita, atau bisa dibuktikan melalui dalil-dalil syariat. Al-Quran menginformasikan itu. Misalnya, kalau kita datang ke suatu rumah, kemudian rumah itu kosong, tetapi di dalam rumah itu sudah ada 1 piring gorengan. Di situ ada tulisan silakan dinikmati. Kemudian kita pulang dari rumah itu,
Kita ketemu teman dan kita mengatakan, aku tadi mampir ke sebuah rumah yang tidak ada penghuninya, tapi ada gorengan, ada tempe, ada tahu. Kemudian kita mengatakan kepada teman kita, itu tempe dan tahu ada dengan tiba-tiba. Tentu orang yang kita ceritakan akan menolak pendapat kita. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Masa tempe dan tahu ada dengan tiba-tiba? Pasti ada yang mengadakan. Nah, siapa? Nyatanya tidak kelihatan. Ya, barangkali ketika jenengan mau datang, orangnya sudah menyiapkan, orangnya pergi. Apalagi ada tulisan silahkan dinikmati. Ini akal pun membuktikan bahwa sesuatu itu pasti ada yang mengadakan. Kalau gorengan saja yang hanya satu piring ada yang mengadakan, apalagi alam semesta yang begitu teratur, begitu dinamis, semuanya bergerak tanpa ada benturan-benturan. Pasti ada yang mengadakan. Inilah yang diimani. Yang ketika Allah belum memperkenalkan dirinya, kemudian manusia salah. Tadi mempercayai roh nenek moyang, mempercayai gunung, mempercayai lautan. Dianggap mereka adalah pencipta. Padahal mereka semua sama dengan kita, pencipta. Kata Allah, walladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Orang-orang yang kamu sembah selain Allah sama dengan kamu, ibadun. Sama-sama hamba. Coba buktikan kalau bukan hamba. Kata Allah, fad'uhum falyastajibu lakum. Panggillah mereka. Apakah mereka akan mendatangimu? Ternyata kan tidak. Ketika dipanggil, ketika disuruh tidak bisa mendatangi. Maka Allah Subhanahu wa taala kita imani keberadaannya. Allah memperkenalkan dirinya yang paling detail dapat kita baca dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas. Disitulah eksistensi Allah bisa kita baca. Sebatas yang bisa kita tangkap melalui akal pikiran kita. Allah menyebut dirinya Qul huwallahu ahad, Esa. Allah menyebut dirinya Allahus Samad. Allah menyebut dirinya Lam yalid wa lam yulad. Allah menyebut dirinya Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini hal pertama yang kita imani dari iman kepada Allah adalah eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengimani Allah berarti mengimani rububiyah Allah. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan jumpai keteraturan dalam Al-Quran, dibuka dengan surah Al-Fatihah, di ayatnya terdapat kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan Al-Quran ditutup dengan Al-Quran surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Di pembukaan ada kata Rabb, di penutupan ada kata Rabb. Maka mengimani Allah, meyakini bahwa Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Rabbun Nas. Tuhan, Rabb dimaknai Allah yang menciptakan alam semesta. Bahkan ini sudah diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Ketika mereka ditanyakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, sayaquluna Allah. Dan sungguh jika mereka ditanyakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Jadi orang jahiliyah sudah kenal siapa pencipta langit dan bumi. Ketika ditanya siapa yang memberikan rizki, mereka pun jawabannya Allah. Kalau orang kita kadang-kadang kan rezeki gue si ana sing ngatur. Siapa sing ngatur? Sining dhuwur kan gitu. Jangan mengatakan sining dhuwur. Kenapa tidak menyebut Allah Subhanahu wa taala? Karena kita seorang muslim. Kalau yang di sing dhuwur nanti kan persepsinya beda-beda gitu. Iya. Ini kita meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta alam semesta. Jadi tidak ada sekutu ketika menciptakan alam semesta. Bahkan ketika belum ada apa-apa, Allah sudah ada. Allah ciptakan langit dan bumi. Di Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-54 misalnya, Allah menyampaikan, Inna rabbukumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Yughsil lailan nahar yatlubu khasisan was samsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Dialah Allah Tuhan kalian yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa.
Nanti 6 masa bagaimana penjelasannya bisa dibaca dalam Al-Quran, surah Fusilat. Surah ke-41 ada keterangan. Ini kita mengimani Allah sebagai pencipta alam semesta. Termasuk kita mengimani Allah sebagai zat yang memberikan kita rizki. Jadi rizki itu Allah yang telah menetapkan. Termasuk di dalamnya rizki berupa harta. Dan Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu, ketika Allah menyampaikan man dzalladzi yuqridullaha qardhan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbitu wa yabsuthu wa ilaihi turja'un. Di garis bawahi kata-kata Allah yang melapangkan dan yang menyempitkan. Artinya rizki berupa harta itu tidaklah tergantung dengan ketaatan seseorang, tetapi tergantung iradah Allah Subhanahu wa taala. Kalau rizki berupa harta tergantung ketaatan, tentu Nabi Muhammad orang yang paling kaya raya. Nyatanya sejarah kan tidak menceritakan Nabi Muhammad orang yang kaya raya. Jadi rizki berupa harta itu iradah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan untuk mencarinya, untuk mengupayakannya. Kalau kita termasuk yang diirodahkan untuk berharta banyak, nanti akan ketemu. Kalau tidak, ya, sudah maksimal, tetap cukup. Karena dalam Al-Quran surah An-Najm Allah memasangkan kaya bukan dengan miskin, tapi kaya dengan cukup. Sebab kebutuhan semua makhluk telah Allah cukupi. Hanya kebanyakan manusia kan pengennya lebih. Karena tidak lebih maka mengatakan miskin. Tapi kalau cukup, cukup. Wong punya beras 10 kilo, paling yang dimakan kan tetap 1 piring ya mas. Kan tidak mungkin 10 kilo diliwat terus dimakan semua, kan tidak. Dan 1 piring pun kan tidak dimakan semua. Bertahap, 1 sendok itu kan cukup. Ini rububiyah. Kita tidak hanya mengakui Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memberikan rizki, Allah juga yang memelihara alam semesta. Kalau kita belajar ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, Allah siapkan bumi ini untuk ditinggali oleh manusia dengan berbagai macam piranti yang semuanya memudahkan kehidupan kita. Dari mulai Allah menyampaikan misalnya, Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang telah menjadikan bumi itu terhampar. Meskipun dalam pandangan satelit, bumi itu kan tidak terhampar, tapi elip kan gitu. Makanya globe kan dibuat seperti itu. Tapi kita tidak pernah merasakan kayak di atas globe, datar-datar saja. Karena memang Allah sudah mendesain sedemikian rupa. Allah sudah siapkan 7 lapis udara. Maka dulu ketika di sekolah kita belajar atmosfer dengan lapisan-lapisan yang semuanya untuk kepentingan kita. Allah siapkan air hujan untuk kepentingan kita, matahari untuk kepentingan kita. Ini bukti bahwa Allah adalah Rabb, memelihara kita. Termasuk pemeliharaan Allah yang Allah lakukan kepada kita, mengutus para malaikat. Nanti akan kita kaji pada bagian yang kedua, rukun iman. Itu saking sayangnya Allah dengan kita. Kemudian tidak hanya memberikan rizki, tidak hanya memberikan pemeliharaan, Allah juga memberikan pendidikan dan bimbingan. Maka kita mengenal tarbiyah, Rabbul Alamin, Allah yang mendidik kita. Dengan cara apa? Dari mulai Nabi Adam Allah didik. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama. Dan ternyata kalau kita teliti, anak-anak pertama kali bisa berucap bukan kata kerja, tapi kata benda. Pak ini sudah punya putra, amati. Pertama kali ngomong yang disebut apa? Bapak. Bapak itu kan nama benda kan? Isim, naun, kata benda. Tidak kemudian begitu ngomong langsung kerja, itu kan enggak. Belajar itu kan enggak.
bapak. Masih mending. Yang gawat begitu ngomong jajan. Makanya saya besar jaluki jajan, itu kan. Pertama ngomongnya jajan. Ada yang pertama kali ngomongnya apa? Duit, ya bahaya man. Anjuk gede nyaluknya duit, begitu kan. Gua tunggu jajan. Ini nama-nama. Nah, ketika orang tahu sebuah nama, maka orang itu akan mencari tahu apa fungsi namanya. Allah yang mendidik kita. Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian generasi di bawahnya diajari oleh generasi-generasi terdahulu. Maka tidak ada ilmu yang sifatnya dari nol. Tidak ada ilmu yang dari nol. Pasti dari ilmu-ilmu terdahulu. Dipelajari, disesuaikan, koreksi, sampai kemudian semakin mendekati kesempurnaan. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang mencari akan Allah beri. Al-Quran itu Allah berikan bukan untuk orang muslim saja. Al-Quran itu Allah berikan untuk manusia. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'anu hudan linnas. Maka mereka yang tidak beragama Islam pun ketika mempelajari Al-Quran, mengambil semangat ilmu pengetahuannya, mengadakan penelitian, Allah beri. Maka kita bisa temukan penemuan-penemuan akhir zaman itu banyak dilakukan oleh mereka yang belum beragama Islam. Karena apa? Mereka membaca informasi dari Al-Quran dan mereka menindaklanjutinya. Sementara kita orang muslim rata-rata mencukupkan dengan mengimaninya. Membaca, mengimani. Sudah selesai. Kalau mereka membaca, mengimani, kemudian mencari tahu, iya apa tidak. Termasuk baru tahun kemarin saya dapat kiriman video yang menggambarkan dua lautan itu ada barzahnya. Quran sudah cerita di abad ke-7. Saya dapat kiriman videonya baru tahun kemarin. Dan yang memvideokan juga bukan berbahasa seperti bahasa kita. Orang lain, tapi punya semangat untuk melaksanakan informasi Al-Quran. Ini rububiyah Allah sampai kepada Allah mendidik dan membimbing kita. Kemudian yang ketiga, mengimani Allah berarti mengimani uluhiyah Allah. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa hanya Allah yang hak untuk diibadahi. Maka mengibadahi Allah harus dengan dua hal. Yang pertama, kecintaan, yang kedua, pengagungan. Maka inilah diantara hikmah kenapa ketika sholat kita menghadap ke tempat, kita melihat ke tempat sujud. Karena yang sedang kita hadapi rajanya para raja, pemilik keagungan. Kalau manusia itu agung karena diberikan sesuatu oleh Allah, tapi Allah agungnya karena miliknya sendiri. Kan kalau kita ngobrol dengan orang yang punya pangkat, punya jabatan, menatapnya sungkan. Bukan sungkan dalam bahasa Jawa, segan. Kita segan menatapnya, kita menundukkan pandangan. Karena apa? Rasa hormat kita. Maka dalam sholat kita diajarkan pandangan mata kita ke bawah, tidak kemudian lihat dengak begitu, kayak orang nantang. Apalagi sambil berkacak pinggang di depan Allah misalnya, sangat tidak sopan. Meteng-teng karo dengak gitu kan. Tidak. Karena kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan pengagungan kepada Allah. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung. Kita bukan siapa-siapa. Kita sangat rendah. Kita tidak ada artinya di alam semesta ini dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemudian sudah ke filosofi sujud, meletakkan bagian terhormat dari tubuh kita sejajar dengan kedua telapak kaki kita, menundukkan kita itu seharusnya seperti itu di hadapan Sang Pencipta. Uluhiyah. Kemudian kenapa dengan kecintaan? Karena ketaatan tanpa kecintaan hanya akan memberatkan. Nanti panjenengan bisa tanya istri yang sudah pada punya istri. Ketika melahirkan dulu, setelah proses kehamilan 9 bulan yang kata Allah wahnan ala wahnin, semakin lama semakin lemah. Tapi begitu lahir, bayinya selamat, dibisikkan,
Manggilnya D, apa Yang, apa Nok, apa siapa terserah panjenengan. Bayinya alhamdulillah lahir selamat. Laki-laki perempuan mas, laki-laki. Alhamdulillah tersenyum. Lupa dengan proses sakitnya melahirkan, lupa dengan payahnya hamil selama 9 bulan. Apalagi yang dalam bahasa Jawa sempat nyidam terlebih dahulu. Dan ada yang nyidam sampai tidak doyan makan. Ada yang nyidam kalau ketemu suaminya wade, ya. Jadi kalau ketemu suaminya hawannya jengkel, ada. Saya tanya ke guru IPA, apakah secara keilmuan nyidam itu ada kondisi psikologisnya. Tapi kalau nyidamnya minta yang aneh-aneh itu, apakah ilmiah apa tidak, dan tugas panjenengan untuk membuktikan. Ini ada yang lagi nyidam pengen makan mangga muda, tapi jangan beli, sih metik punya tetangganya. Itu nyidam apa modus kan seperti itu. Ada yang lagi nyidam pengen naik slender misalnya. Apakah ini ilmiah apa tidak? Nanti panjenengan bisa mengadakan penelitian tentang itu. Bertanya kepada ahlinya. Kemudian ketika bayi sudah lahir, malam hari nangis, pengen ASI, dikasih ASI. Malam hari pipis, dibersihkan. Apa istri kita ketika melakukan itu dengan terpaksa? Tidak. Kita lihat wajahnya penuh keikhlasan. Apa sebabnya? Cinta. Kalau dengan anak bisa seperti itu, maka kenapa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa seperti itu? Maka uluhiyah itu menuntut kita untuk melakukan ketaatan dengan penuh kecintaan. Dan kecintaan itu yang membuat kita ringan. Maka untuk menemukan kecintaan yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan awal, perlu paksaan, ditingkatkan ke pembiasaan, ditingkatkan ke pembudayaan, nanti akan muncul kecintaan. Orang yang belum biasa datang ke majelis ilmu itu aras-arasan. Tahu aras-arasan? Bahasa Indonesia apa aras-arasan? Mang-mang, pada bahasa Jawa. Arasan ini pan mangkat apa ora, pan mangkat apa ora. Kadang-kadang malah ngeramal mangkat orang, mangkat orang, mangkat, banyak pertimbangan, ragu-ragu. Apalagi mau berangkat bersutan, kayung kita hari hutan harus mangkat orang apa nih ya, nah harus mangkat aras-aras. Tapi nanti kalau sudah biasa mas, kemudian pengajian ini berhenti, ada kerinduan yang luar biasa. Seperti siswa-siswi kita itu kan, pegawai WA apa ya, Pak mangkatnya kapan sih Pak? Kangen kalau sekolah Pak. Karena mereka sudah cinta dengan sekolah. Tapi ketika awal-awal diatur sama orang tuanya pulang ikut pulang, tunggui kan. Nanti masuk lah ibu di sini, tapi begitu anaknya masuk ibunya pergi. Nanti dilongokin di jendela langkah melayu kulit. Tapi ketika sudah betah di sana muncul kecintaan. Inilah gambaran ketaatan kita kepada Allah. Dipaksakan untuk taat kepada Allah sebagai wujud kita mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mengimani Allah berarti mengimani asma dan sifat-sifat Allah. Ini yang kadang-kadang kita kalah dengan anak-anak. Anak-anak itu pada apa? 99 Asmaul Husna. Kita orang dewasa kadang apal ngarepe karo ini. Tengahnya kelalen. Karena mereka biasa naik motor ya nadoman, pulang nadoman, di sekolah juga nadoman. Kita nadomannya dulu waktu madrasah. Nah, sekarang udah pada lupa. Tetapi yang terpenting ketika kita meyakini Allah punya asma-asma yang baik, yang Allah sebutkan dalam Al-A'raf 180 itu, asma-asma itu kita pahami, asma-asma itu kita yakini milik Allah dan dijadikan sebagai pengawas bagi kita. Kalau kita meyakini Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui, Allah menyampaikan pertanyaan kepada kita, alam ya'lam bi annallaha yara. Allah menyampaikan innahu sami'un alim, maka kita akan senantiasa menjadi orang yang berhati-hati. Karena apa? Allah mengetahui apa yang kita nampakkan dan apa yang kita sembunyikan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah misalnya, Allah mengajukan pertanyaan, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu.
Apakah mereka tidak mengetahui? Apakah mereka tidak menyadari bahwa Allah mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi? Apa yang nampak? Ucapan kita. Apa yang nampak? Perbuatan kita. Apa yang tersembunyi? Niat kita. Maka disinilah Asmaul Husna itu ketika kita pahami akan membantu kita menjadi orang yang taat. Kita bermusyawarah untuk hal-hal yang Allah tidak ridho, malu. Karena apa? Yakin Allah memperhatikan. Karena kita sadar Allah adalah Al-Khabir. Kalau kita sendirian, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Kalau kita berempat, yang kelima adalah Allah. Maka dilarang berbisik-bisik, kata Allah. La khairu fi katsirin min najwahum. Tidak baik berbisik-bisik. Jadi bisik-bisik itu tidak boleh. Termasuk bisik-bisik tetangga itu. La khairu fi katsirin min najwahum illa, kecuali berarti ada yang baik. Man amara bi shadaqatin. Kecuali orang membisikkan temannya untuk sedekah. Jadi ada 3 hal yang Allah izinkan berbisik-bisik. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Membisikkan tentang sedekah, membisikkan perkara yang ma'ruf, dan membisikkan orang untuk berdamai. Jadi jangan mengingatkan orang sedekah di forum umum, nanti orangnya malu. Misalnya saya bilang Mas Rojak, Mas, orang itu sedekah sih Mas, jengkel. Pak Misbah kayak ngisi-ngisi nanyong, maka dibisik. Kita membisikkan sesuatu yang ma'ruf. Kayung nyong lawas orang ketemu dengan jamaah, bisik-bisikan. Atau misalnya lagi tidak bersahabat dengan Mas Soleh, ispirang dina sih menang-menangannya telung dina orang halal loh Mas, papiran kan bisik-bisikan orang rosa-rosa, jadi kancane orang pada kerja itu diizinkan oleh Allah. Tetapi rata-rata orang berbisik-bisik itu untuk perkara yang tidak baik. Makanya Allah mengatakan la khair, tidak baik. Nah, karena kita meyakini Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, itu akan menjadi penjaga bagi kita. Ini mengimani Allah dalam asma wa sifat dengan segala kesempurnaan, dan Allah telah menyifati dirinya sendiri. Makanya Allah menyebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan milik Allah lah asma-asma yang baik. Itu ada dalam Al-A'raf 180. Ini 4 hal terkait dengan iman kepada Allah, mengimani eksistensi, mengimani rububiyah, mengimani uluhiyah, dan mengimani asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah karakter orang yang beriman. Halaman 6. Ini nanti hasil. Jadi kalau kita sudah mengkaji rukun iman 1 sampai 6, harapannya ini bisa dipraktekkan. Karakter ini. Di antaranya kata Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di sini menggunakan kata fi, bukan an. Di dalam sholatnya. Artinya orang yang beriman itu orang yang terlibat di dalam sholat. Apa ada orang yang tidak terlibat dalam sholat? Ada. Siapa kata Allah? Orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah, orang munafik itu wa la yadhkuruna Allah. Ketika sholat tidak ingat Allah kecuali sedikit. Berarti tidak begitu terlibat. Maka orang beriman orang yang terlibat di dalam sholat. Nah, setelah kita menyelesaikan kajian kita rukun iman 1 sampai 6, kualitas ibadah kita akan semakin meningkat, harapannya begitu. Karena imannya sudah kita bereskan, sudah kita tetapkan, maka nanti ketaatannya akan maksimal. Dan kita akan senantiasa menjadi orang yang bersemangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya nanti kita adakan diskusi terkait persoalan-persoalan yang ingin panjenengan tanyakan terkait dengan iman kepada Allah.